Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, khususnya peralatan pengendali aras. Perkenalkan, nama saya Mayrosi Amelia dari kelas 2D D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Sebelum lanjut mengerjakan LKM dengan metode IMC dan melengkapi data-data tabelnya, saya akan menjelaskan apa sih IMC itu dan bagaimana rumus yang digunakan untuk melengkapi data-data dalam tabel. Sebelum lanjut mengerjakan LKM dengan metode IMC dan melengkapi data-data tabelnya, saya akan menjelaskan apa sih IMC itu dan bagaimana rumus yang digunakan untuk melengkapi data-data dalam tabel. Internal Model Control atau IMC. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari dan Zeffirelli pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan dead time yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu ialah Kp, tau D jika ada, dan tau G. Nah, untuk tau G-nya ini dapat dicari dengan 0,5 dikalikan dengan tau ditambah dengan tau D. Dan atau untuk mencari tau G-nya yaitu dengan tau dibagi 3. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tabel. Ada bentuk fungsi transfer, proportional gain, integral time, dan derivative time. Bentuk fungsi transfer dalam tabel ini ada model BI dengan bentuk fungsi transfer yaitu Kp dibagi dengan tau S plus 1. Untuk proportional gain-nya yaitu 1 dibagi dengan Kp dikali dengan tau dibagi dengan tau G. Untuk integral time-nya yaitu tau. Derivative time-nya tidak ada. Untuk bentuk fungsi transfer kedua dengan model BI yaitu Kp dikali dengan E dipangkatkan dengan min tau D dikali S dibagi dengan tau S plus 1. Untuk proportional gain-nya yaitu 1 dibagi dengan Kp kemudian dikali tau plus tau D dibagi dengan 2 kemudian dibagi dengan tau G plus tau D dibagi 2. Untuk integral time-nya yaitu tau plus tau D dibagi 2. Untuk derivative time-nya tau dikali dengan tau D kemudian dibagi dengan 2R plus tau D. Setelah mengetahui apa itu IMC, kita bisa mengerjakan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, peralatan pengendali aras. Pada LKM ini, data hasil pengamatan fungsi transfer yang sudah diketahui yaitu nilai Kp-nya 1,3325, nilai tau atau tau B-nya 1,3 menit, dan nilai tau D-nya 0 menit. Kemudian kita beranjak ke poin A1 untuk menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning dengan menggunakan metode IMC. Nah, untuk yang pertama, kita mencari nilai tau G-nya terlebih dahulu, yaitu dengan tau dibagi dengan 3, yaitu dengan mendapatkan hasil 0,43333. Kemudian kita mencari nilai Kc-nya untuk model BI, yaitu dengan rumus 1 per Kp dikali tau dibagi dengan tau G. Mendapatkan hasil 2,2514071. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Kc-nya, kemudian kita mencari nilai Pp-nya. Dengan cara 100% dibagi dengan nilai Kc-nya. Didapatkan hasil 44,42% atau dalam bentuk generalnya 0,4441667. Nah, sudah mulai lengkap. Kemudian kita mencari nilai tau I-nya. Nilai tau I sendiri yaitu nilai tau atau tau B-nya sebesar 1,3 menit. Dan untuk nilai tau D-nya 0 menit. Nah, selanjutnya kita membahas lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, peralatan pengendali aras, untuk tipenya tipe servo dan pengendali PI. Nah, dari data hasil pengamatan tuning ini, SP1 bernilai 30%, SP2 bernilai 50%, dan nilai PB-nya 44,42% didapatkan dari FT dan parameter tuning ini. Kemudian untuk TI-nya 1,3 menit dan untuk tau D-nya 0.
Nah, berikut data hasil pengamatan tuning dalam bentuk tabel yang berisi waktu dalam satuan detik dan juga persen PV. Nah, dari data hasil pengamatan ini, kita bisa membuat suatu kurva yang diinputkan dari tabel di atas. Ini merupakan grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Nah, untuk sumbu X-nya yaitu waktu dalam satuan detik dan sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, setelah kita membuat grafik dari hasil pengamatannya, kita berlanjut ke poin A2, yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, seperti saat kita membahas video tentang penentuan analisis parameter respon hasil tuning untuk pengendali suhu. Langkah pertama yaitu kita membuat garis-garis. Nah, ada 3 garis, yaitu garis SP1, SP2, dan garis NA. Untuk SP1-nya yaitu 30, untuk SP2-nya yaitu 50, dan NA ini berada di garis 50,1. Nah, data tersebut didapatkan dari data di atas ini. Nah, kemudian kita beralih ke poin A2 yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, parameternya ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Sebelum membahas LKM lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa parameter yang terdapat dalam modul respon hasil tuning ini. Parameter yang pertama yaitu overshoot atau amplitude maksimum, yaitu panjang dari puncak sampai nilai akhir, lalu dibandingkan dengan nilai akhir sampai ke set point 1. Parameter kedua, decay ratio, yaitu perbandingan amplitude kedua dengan amplitude pertama. Parameter ketiga, peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Parameter keempat, rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Parameter selanjutnya, response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state dengan toleransi 5% sampai grafik cenderung konstan. Parameter selanjutnya, period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Dan parameter yang terakhir yaitu offset, selisih antara set point yang dituju, berarti set point 2 dengan nilai akhir. Nah, SP2 dikurangi PV. Nilai offset ini tidak selalu positif dan tidak selalu ada. Nah, untuk LKM pengendali aras ini dengan model BI, untuk parameter overshoot, decay ratio, peak time, dan period of oscillation, ini tidak ada nilainya karena acuan dari parameternya yaitu dari gelombang, yang termasuk peak dengan syaratnya. Dikatakan peak jika gelombang satunya itu berada di atas NA. Namun pada grafik ini di gelombang satunya berada di bawah garis NA. Jadi bisa dikatakan grafik ini merupakan grafik yang tidak spesifik. Oleh karena itu, dalam menentukan analisis parameter respon hasil tuning pengendali aras ini, kita hanya bisa menentukan nilai dari rise time, response time, dan offset. Nah, untuk rise time, untuk pengukurannya ini saya gambarkan, saya beri garis yang berwarna merah ini. Kemudian saya tarik garis untuk menyentuh sumbu X-nya. Kemudian saya lakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris dan mendapatkan hasil 3,5. Dan untuk respon time ini saya gambarkan dengan garis yang berwarna ungu. Saya tarik garis hingga menyentuh sumbu X-nya, lalu didapatkan pengukuran 5,1. Untuk skala 200 ini, pengukurannya didapatkan 2 cm. Datanya saya cantumkan di dalam tabel berikut ini. Nah, untuk rise time-nya didapatkan 3,5, dan untuk respon time-nya didapatkan 5,1 cm, dan untuk skala 0 sampai 200 didapatkan 2 cm. Nah, kita berlanjut ke perhitungan dari rise time sendiri, di mana jarak rise time-nya didapatkan 3,5 dikali dengan 2 cm, yaitu didapatkan dari jarak 0 hingga 200, kemudian dikali dengan 200. 200 ini merupakan skala yang saya ukur tadi. Didapatkan 350 detik. Dan sama halnya dengan respon time.
Perhitungannya sama dengan rise time dan didapatkan nilai 510 detik. Nah, untuk offsetnya ini bernilai negatif karena apa? Karena nilai SP2 dan NA ini lebih tinggi nilai NA-nya, di mana nilai NA-nya yaitu 50,1 sedangkan SP2-nya yaitu 50. Jadi didapatkan nilai offsetnya yaitu negatif 0,1%. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.